ngikutin sosok yang melambaikan tangan itu. Astagfirullahaladzim. Oke. Udah mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal cuma sedikit cabenya tadi. Asli guys. Nah. Alhamdulillah. Oke teman-teman, sekarang kita santai dulu. Guys, ngopi guys. Teman-teman, jadi setelah beberapa hari perjalanan, akhirnya aku sampai juga ke lokasi ini. Nah, aku mau bercerita sedikit tentang lokasi ini. Bahwasanya lokasi ini tuh cukup terkenal keangkerannya. Gini ya teman-teman. Nah, dulu itu ya, ada 2 orang yang masuk ke lokasi ini berburu. Karena di lokasi ini tuh banyak ini ya teman-teman, banyak kijang, banyak kancil. Nah, orang 2 itu mereka berburu ke dalam hutan sini. Terus pada suatu malam mereka berdua tuh berangkat berburu dari camp gitu kan. Pada suatu malam berangkat berpencar. Nah, yang satu ke sebelah gunung sini, yang satu sebelah gunung sini. Setelah beberapa jam gitulah mungkin kira-kira, setelah beberapa jam perjalanan, terus yang satunya ini dari jauh seperti melihat sosok temannya itu yang ke sebelah gunung sana. Nah, yang ke sebelah gunung sini tuh ngelihat seperti temannya gitu. Begitu didekatin, kok malah menjauh. Terus didekatin lagi, kok menjauh lagi. Pas dikejar, makin menjauh, penasaran gitu temannya. Sampai akhirnya teman-teman, yang temannya yang satu ini, yang seperti melihat temannya yang satunya itu sampai tersesat gitu, sampai tersesat di pokoknya ke daerah sanalah, jauh ke daerah jauh sih. Pokoknya aku juga kurang tahu pasti di mana tersesatnya, tapi kawasannya pokoknya masih sejalur dengan hutan ini sih. Nah, begitu malam itu kan, sampai capek dia tuh ngikutin sosok yang melambaikan tangan itu. Nah, begitu capek dia duduk gini, pas dia duduk kok melambaikan tangan terus gitu. Dia tuh sampai penasaran ya, sampai nggak tahu arah. Nah, dari situlah tersesatnya teman-teman. Nah, kalau kita biasanya ketemu makhluk kayak gitu, kalau kita pikiran tuh kosong, kalau pas dia melambaikan tangan gini, wah itu berbahaya banget sih. Makanya aku kalau explore nggak berani sih terlalu jauh dari sini. Takutnya kita di pikiran kita tuh kayak dibumbui sama dia, atau seperti dilinglungkan gitu.
Nah, intinya jangan terlalu jauh aja sih kalau di sini eksplornya. Tapi kita boleh aja ngeliat-liat sekitar sini. Jadi rencanaku, aku di hutan ini mau beberapa hari sih, supaya aku tahu kalau siang-siang itu aku mau eksplor daerah sini, mau apa? Menandai. Jadi kalau eksplor malam gitu biar kita nggak kehilangan arah. Karena aku begitu masuk ke sini ya teman-teman, udah ngerasa beda banget sih. Yang mana historinya kayak gitu sih. Karena orang yang cerita ke aku itu ya teman-teman, sampai dia tuh tersesat 8 hari teman-teman, di sampai nggak ingat orang, sampai nggak ingat teman, begitu ditemukan gitu kan, sampai dia tuh udah bajunya tuh udah compang-camping karena 8 hari gitu kan, kehabisan bekal. Karena bekalnya di camp dia udah nggak tahu lagi jalan ke camp, sampai dia tuh makan pucuk-pucuk pohon kayu gitu ya. Ngeri banget sih itu. Oke, segitu aja ceritaku. Jadi aku mau baring-baring dulu, mau ngerasakan situasi lokasi ini, gimana rasanya gitu ya. Karena itu tadi teman-teman, ceritanya tuh pokoknya sampai ini lokasi sampai dijuluki lokasi berbahaya gitu sih. Termasuk tersohor juga lah ini keangkerannya gitu ya. Dan gini ya teman-teman, jadi aku tuh tadi baru masuk ke sini bikin camp gitu kan, pas gerimis-gerimis. Jadi aku cepet-cepet bikin camp ini. Pokoknya perasaan tuh udah kayak beda banget sih masuk ke sini. Pokoknya kalau hutan-hutan yang kayak gini tuh dasar beda banget teman-teman. Yang ada histori, yang bekas histori yang menyeramkan itu begitu kita masuk, karena kita tahu kan historinya. Nah dari situ kita tuh ngerasa banget sih begitu masuk ke dalam hutan sini. Pokoknya beda banget lah dari hutan-hutan yang biasa-biasa itu. Oke teman-teman, jadi ceritaku mungkin segitu aja dulu. Karena aku sekarang mau baring-baring, ini sekitar jam 11-an sih. Dari tadi aku cuman kayak dengar-dengar ada sesuatu yang mendekat. Mungkin pas aku tadi goreng bumbu itu ya, mungkin tercium. Entah itu kucing hutan atau apa, kurang tahu juga sih. Tapi aku biarkan saja karena belum terlalu malam. Tapi nanti kita lihat nanti malam gimana binatang itu reaksinya. Karena dari tadi binatang itu mengeliling daerah sini seperti ingin masuk ke sini sih. Karena mencium bau harum aku goreng-goreng bumbu tadi. Ada sambal juga tadi, entah sambalnya itu, karena sambalnya itu udah jadi, mungkin ada terasinya gitu ya, ada tercium-cium bau terasinya. Jadi dia tuh mungkin kayak penasaran juga teman-teman, mencium bau bumbu-bumbu ini. Nah jadi hutan ini nih memang banyak hewannya. Jadi cuman goreng bumbu aja aku udah didatangin kayak gituan. Tapi oke, aku biarkan saja. Kita sekarang istirahat dulu. Jadi aku mau baring-baring dulu sekarang. Oke, aku mau istirahat dulu. Teman-teman, jadi dari tadi aku dengar-dengar itu lagi sih. Entah makhluk apa. Pokoknya dari tadi seperti mengelilingi gitu sih. Sepertinya besar itu makhluknya. Nah, astagfirullahaladzim.
Asli teman-teman, ngeri banget hutannya. Kita hadang di sini dulu teman-teman, dia berani kesini atau enggak. Di sana bunyi hujan sih teman-teman, kayak bunyi petir. Teman-teman, wih, gede ini teman-teman, memang besar sih ini. Jadi mulai kayak beringasnya itu mulai jam 1 tadi sih. Ini udah jam 2, karena yang kayak gitu itu biasanya sampai pagi sih teman-teman. Kalau senter mati ini pasti dia mendekat ke sini teman-teman. Jadi ini ya teman-teman, ciri-cirinya hewan ini seperti kucing, buntutnya besar, tinggi, ya sekitar seginilah tingginya. Buntutnya sekitar kayak lengan kayak gini. Warnanya hitam, belang-belang. Nah, itu ciri-cirinya teman-teman. Buntutnya itu biasanya lentur sampai ke tanah gitu sih, kayak gitu. Bunyinya teman-teman. Ayo kita lihat sekeliling camp sini teman-teman. Gak usah jauh-jauh sih, kita lihat sekeliling camp saja. Oke, let's go. Kita ke sebelah tenda teman-teman. Gemuruh hujan guys. Tadi seperti lari ke sini sih teman-teman. Mendung.